kita sekarang erat banget nih dengan PAMC. Erat banget gitu kan. Tadi itu milenial dan Gen Z kita harapkan lebih antusias ya, lebih inovatif sehingga mendukung ketercapaian. Tipikalnya sama, cara bercanda dan cara kerjanya masih match lah satu sama lain. Saya juga ke mereka juga ngerasa ya adik-adik saya kayak gitu. Saya nggak ngerasa jadi ibu mereka, tapi nggak tahu dari mereka ngerasa jadi ibu. Tante. Kurangin baper. Kalau baper dibentak bapak-bapak sudah nangis pulang. Hai, welcome back to podcast Suara di Hati. Seperti biasa, kalau sudah saya selaku host, podcast Suara di Hati menyapa, artinya saya kembali membawa narasumber-narasumber baru yang tentunya dengan pengalaman dan cerita-cerita menarik. Nah, hari ini saya mendatangkan para perempuan-perempuan hebat yang ada di tambang, yang juga sebagai perempuan-perempuan yang bisa memimpin di tambang ya. Boleh kita beri aplaus dulu untuk narasumber kita. Yang pertama saya mengenalin, selamat datang Mbak Susan. Terima kasih Norma. Oke, Mbak Susan ini sebagai manajer GA ya Mbak ya? Iya. Ya, oke. Baik, selanjutnya narasumber kedua seperti biasa dan rasanya sudah sering kita temui juga ya. Tapi hari ini tentu akan kembali dengan cerita yang menarik. Selamat pagi Bu Julia. Selamat pagi Norma, selamat pagi juga untuk bukan selamat pagi ya, kapan selamat apa? Bener lah, Semangat pagi ya, pagi semangat ya, pagi Bu. untuk para pendengar podcast Suara di Hati. Oke, jauh-jauh kita datangkan dari HO ya Bu ya. Untuk kembali menyapa pendengar podcast Suara di Hati ya kali ini. Selanjutnya yang juga tentunya gak asing untuk kita semua, semangat pagi Kak Yuani. Semangat pagi Norma, semangat pagi teman-teman. Oke, ya Kak Yuani ini juga merupakan section head ya dari corporate function, yaitu dari PMC yang biasanya suka controlling untuk operation ya Kak Yuani ya. Luar biasa para perempuan hebat. Hari ini kita akan ngobrol Mbak Susan atau Kak Yuani dan Bu Julia. Saya penasaran sih, tentunya bukan hanya saya tapi juga pendengar, bagaimana sih perjalanan karir mbak-mbak semua atau ibu-ibu semua Mbak bisa sampai Mbak ya Bu, benar ya? Biar awet muda ya Bu. Awet tetap muda ya. karena katanya usia hanyalah angka gitu ya. Bisa sampai pencapaian yang luar biasa, bisa menjadi pemimpin atau Kartini yang ada di tambang yang tentunya mayoritasnya laki semua gitu ya. Mungkin ke Mbak Susan dulu boleh Mbak? Ke saya dulu boleh. Semangat pagi teman-teman pendengar setia podcast Suara di Hati. Kalau ngomongin perjalanan karir apa ini Mbak Nurma? Selama di PKN Mbak. Oh, selama di PKN. Selama di PKN sudah hampir 13 tahun ya. 13 tahun. Udah dapat emas berarti ya Mbak? Sudah sudah siap di Lego. Masih disimpan dong. Sudah cocok harganya? Belum, katanya naik sih. Jadi di 2013 ya, hampir 13 tahun saya masuk ke PKN itu masih sebagai legal shipping. Oke, awalnya dulu justru legal di shipping ya legal mulainya shipping, ya. berkawan sama bajak-bajak lautnya PKN. Sama juga tim-tim mooring yang nyandarin tongkang gitu. Jadi lumayan tough ya, bukan tough ya, tapi lumayan keras lah kehidupan di shipping. 2 tahun setelahnya, 2 tahun lebih lah, waktu itu lagi slow down, jadi ada posisi yang kosong ya, daripada di shipping slow tidak banyak pekerjaan, jadi saya membantu di GA keterusan di GA. Keterusan ya. Ternyata bisa di GA lumayan lama ya, hampir 10 tahun sudah. Wah, luar biasa. Melayani ya Mbak, untuk mempermudah akomodasi, kemudian transportasi untuk semua karyawan dan mempermudah proses bisnis supaya bisa berjalan. Iya, ini ya benar Mbak. Norma.
Kayak gitu sih singkatnya. Luar biasa. Berarti ini tetap awalnya dari level supervisor, terus naik jadi Iya. subten, tentunya sampai hari ini bisa jadi seorang manajer gitu ya. Bahkan awalnya waktu di dunia tambang saya cuma foreman. Serius, Mbak? For your info. Oke. Oh, berarti Kalau ini jalannya mulai dari bawah gitu ya? Ya, jadi foreman, supervisor, subten baru aja. Oke, Baru artinya aja. semua level tuh sama Mbak Susan tuh pernah dirasain ya, Iya. struggle-nya, serunya, Iya. tantangannya gitu ya. Admin pun pernah juga. Semua dirangkap ternyata Ya, ya, jadi luar biasa. lebih ngerti. Hmm. Oh, ternyata kerjaannya tuh harusnya seperti ini karena sudah pernah ngalamin juga Iya. ya. Jadi nggak cuman memerintah, tapi ternyata tahu alasannya itu kenapa sih kita harus melakukan Ya, ABCD. kurang gitu lebih ya, kayak Mbak. gitu sih, Mbak. Baik, kalau begitu saya penasaran dengan Kak Iwani. Apakah juga sama nih Kak, atau bagaimana sih proses perjalanan karir seorang Kak Iwani sampai akhirnya bisa menjadi sebuah bukan seorang pemimpin nih Kak Iwani? Oke, kurang lebih sama ya. Kita masuk di dunia tambang itu kalau di PKN-nya memang saya masuk pertama sebagai officer di Protadmin officer. Itu seperti biasalah di tambang-tambang lain yang merekap semua kegiatan produksi dalam bentuk data. Dalam bentuk data yang untuk memudahkan pihak operasional maupun juga mungkin manajemennya untuk mengambil keputusannya terkait dengan proses produksi di tambang kayak gitu. Seiring waktu ya berkembang ya, jadi namanya PKN tuh masih baru pada saat itu, bahkan untuk kerjaan job desk itu belum jelas seperti apa. Kita sebagai orang baru yang sedikit punya inisiatif tuh nyari yang mana yang perlu saya tambal gitu kan, apa yang perlu saya tambal di sini gitu. Justru nyari ya Kak, justru bukan, nyari ini bukan kerjaanku gitu. Karena masuknya itu ya yang saya tahu mungkin di tempat sebelumnya Protadmin ya report saja gitu, udah nggak peduli urusan lain, report aja kayak gitu, report pun report produksi aja. Di sini ya kita lihat, oh ya report produksinya dibangun, terus sudah baik, apalagi ya, ini biayanya belum ada yang ini nih, belum ada yang melototin nih, masing-masing punya persepsi sendiri. Nah itu di situ kita juga bangun untuk monitoring biaya. Lama-lama ya jadi berteman dengan finance accounting Bu Julia gitu. Jadi hari-hari ya koordinasi ke finance accounting, koordinasi juga ke mining kayak gitu. Jadi penyambung malah ternyata gitu ya di Protadmin itu. Nah, itu seiring berjalannya waktu lah ya, mungkin dilihat udah perlu banyak orang kayak gitu. Perlu banyak orang nih ngelola ini. Jadi nambah anggota tim ya, karena udah punya anggota tim banyak ya harus berani jadi leader ya. Padahal nyaman banget tuh jadi officer. Kenangan tuh gitu kan. Nggak perlu ini, maksudnya ya udah nanti ada devetnya, ada Iya, section jadi headnya gitu kita mikir ya. kan, kadang sebagai anak baru tuh mungkin masuk mikir kan ada atasan kayak gitu ya, tapi ternyata memang kita perlu berinisiatif lebih kalau melihat ada yang kurang, apa yang bisa saya perbaiki kayak gitu. Jadi bertambah dari proses-proses seperti itu yang timnya mungkin dulu PMC itu hanya 1-2 orang kayak gitu, oh ternyata perlu banyak orang untuk mengerjakan beberapa hal yang bersambung kayak gitu, jadi besar timnya Wah, kayak gitu ya. luar biasa. Berarti sama juga ya Kak, artinya kalau di PKN itu tidak memungkinkan bahwa kita pun bisa, asalkan kita mau gitu ya, untuk bisa mencapai jenjang karir tertentu, kita punya kesempatan yang sama Besar untuk sekali siapapun kesempatan, gitu. Nah, kalau ke Bu Julia saya lebih penasaran Bu, tips atau maksudnya kiat-kiat yang seorang Bu Julia, karena tentu saya yakin Bu Julia kan selaku GM Finance, apalagi Finance pula kan mikir duit tuh males banget gitu, yang dipikir duit yang gede pula kan gitu. Yang kecil. Iya benar gitu Bu. Tipsnya seorang Bu Julia untuk bisa karirnya bisa tetap bertahan nih seperti ini, atau bisa mencapai jenjang karir seperti ini tuh harus seperti apa sih? Mungkin nanti akan jadi masukan buat Mbak Susan, Kak Iwani, atau mungkin saya dan para pendengar juga gitu. Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh tadi, kita manggilnya harus Mbak ya, nggak boleh Ibu ya. Kalau Ibu boleh manggil kita langsung. Mbak yang di samping ini tuh tadi benar sekali kalau saya bilang ya, tadi dari Mbak Susan udah
ngalamin apa yang namanya jadi foreman, kemudian officer, supervisor, subten, sampai sekarang jadi manajer. Dan itu kan membuktikan memang di PKN tuh ada jenjang karirnya ya. Dan tadi yang seperti Mbak Yuani sebutin juga nih, meski apapun jabatan kita, tapi kita itu bukan yang job desk saya udah A aja gitu, padahal saya bisa B loh gitu. Nah sebenarnya itu juga bagi saya tuh salah satu tips untuk terutama makin tinggi posisi kita udah di manajer, kita udah di GM, kita itu istilahnya apa ya sekarang, kalau istilah kerennya out of the box ya. Jadi kita itu berusaha apalagi sih yang bisa kita tingkatkan untuk perusahaan ini, apalagi sih contohnya kalau saya memang mungkin kalau dibandingkan dengan mbak-mbak berdua nih, jadi mbak-mbak terus jadi rekan-rekan berdua di sini ini ya, memang saya dari masuk memang posisi saya udah GM ya, jadi memang ya posisi saya udah kurang lebih di atas lah, tapi memang benar untuk mempertahankan posisi kita. Dan saya masuk itu di HO. Nah dari seiring waktu itu seperti yang tadi Yuani sebutin, ya kita makin cari nih sinerginya tuh apa gitu kan. Kita nggak mungkin cuman kita ngontrol cost juga, kita ngontrol biaya. Otomatis kita perlu perpanjangan tangan dan terjembatani. Jadi kita sekarang erat banget nih dengan PAMC, erat banget gitu kan. Jadi harus dari HO tuh kita nggak bisa main perintah, oke, aku nggak bisa setujuin ini biayanya gitu kan. Tapi nanti kalau ada terjadi kendala, kita malah mempengaruhi produksi maupun penjualan, apa yang terjadi gitu ya. Jadi serba salah ya Bu ya, bukan serba salah. Jadi ini bukan bahasa serba salah, tapi kita harus benar-benar analisa detail begitu. Jadi makanya pada saat kita itu di HO dengan di site itu nggak boleh terpisahkan lah istilahnya. Meskipun kita itu secara fisik itu adalah di HO, tapi kita harus tahu segala sesuatu yang di site juga. Gitu. Koordinasinya harus 2 kali lebih kencang ya Bu ya, maksudnya karena mungkin jarak. Nah Bu Julia, saya penasaran banget nih Bu, maksudnya agak penasaran dengan, kan tadi Bu Julia mengatakan selain ada lokasi juga ada perbedaan generasi ya Bu ya, lokasi dan generasi. Bu Jul, gimana sih, kan hari ini kan kita tahu ya Bu ya bahwa dunia kerja itu sudah mulai dikuasai oleh Gen Z ke atasnya ya Bu ya. Tentunya ada perbedaan pola kerja, kemudian perbedaan karakter, apalagi kalau tadi Bu Julia bilang ada perbedaan lokasi dan generasi juga ya Bu. Nah itu seperti apa sih seorang Bu Julia mengatur, atau apalagi kan Bu Julia ini kan kalau bagian finansial udah GM pula, nggak hanya di departemennya ya Bu ya, tapi sudah pasti antar lintas departemen, itu seperti apa sih Bu? Jadi kita pada saat HUT PKN yang terakhir, direksi juga menyebutkan kalau kita itu tetap komitmen saat ini. Kita lebih banyak rekrutan itu memang sudah di generasi baru, milenial dan Gen Z. Ya. Kalau saya sendiri masih masuk Saya Alpha. Kalau saya memang masih Gen X ya, masih masuk di Gen X ya. Milenial lah Ibu. Mungkin susah sama Yuani masih masuk milenial, tapi saya sebenarnya masih Gen X. Tapi memang kita itu memperhatikan ya, milenial itu mungkin masih ke Gen X-nya tuh masih agak deket ya. Gen Z memang agak berbeda ya, tapi kalau saya perhatiin ya mereka itu kadang butuh sedikit kebebasan lah, bahasa saya cenderung kita itu mau nggak mau harus kasih kebebasan, tapi kontrolnya kita tuh tetap penting ke mereka. Jadi ada beberapa mereka selalu lebih punya ide dengan sesuatu yang kita tidak tahu ya. Kadang-kadang ya, oh ternyata bisa ya dengan pemikiran. Mungkin di kita, apalagi saya tuh orang finance itu cenderung lebih konvensional, saya cara pikir, pola pikirnya. Jadi
dengan milenial itu sebenarnya milenial dan Gen Z juga itu aset penting bagi perusahaan kita. Aset penting karena kedepannya ya kita yang Gen Z itu kan memang sudah akan saatnya pensiun ya. Dan cuman sekarang tugas kita juga itu gimana nih ngarahin mereka nih untuk perkembangan PKN yang lebih lagi. Kalau di GA sendiri seperti apa Mbak? Kan karena maksudnya GA ini kan udahlah tim Mbak Susan juga tergolong salah satu departemen yang banyak ya Mbak ya timnya. Dan ditambah teman-teman banyak berkoordinasi dengan departemen lain, itu seperti apa sih Mbak? Maksudnya bukan kendala sih, lebih ke menghadapi gap generasi ini tadi, atau mungkin dengan departemen itu koordinasi dan komunikasinya itu seperti apa sih? Di GA itu ada hampir 45 sampai 50 orang. Kita tim kita di semua site ya. Gapnya juga macam-macam, ada yang Gen X, kita tahu siapa Gen X. Ada yang milenial juga ada juga yang Gen Z. Mungkin ada juga yang baru lulus SMA. Itu ada semuanya. Dari OB, housekeeping, supervisor sampai belum ada subtannya, mudah-mudahan segera ada. Itu jadi kadang itu beda mempersepsikan cara berpikir kita ke teman-teman yang jauh lebih muda gapnya. Istilahnya kita sudah kuliah, mereka baru lahir gitu kan. Cara berpikirnya juga pasti beda ya. Pengalamannya juga beda ya Mbak. Kita sudah kenal Westlife dari dulu nih. Mereka baru lahir. Gak tahu siapa itu Westlife-nya. Atau kemarin ngobrol sama Yuani, kita tahu Dawson Creek tapi gak ada yang tahu. Oh yang lain nggak tahu. Gak ada yang tahu siapa itu. Padahal itu ngehits banget kan. Mungkin yang rumah juga gak tahu. Gak tahu. Jadi cara berpikirnya beda gitu. Kalau dulu kayak ceritanya Dawson aja pacaran itu sembunyi-sembunyi gitu ya supaya nggak ketahuan bapaknya. Kalau sekarang depan mata kita udah biasa gitu. Sama halnya dengan kita bikin aturan seperti A, B, C, D gitu. Kadang dibawa-bawa baper dikit gitu. Kitanya juga kadang kebawa baper, kok baper sih, ini dikasih tahu seperti apa supaya ini. Atau dengan ibu-ibu yang di atas kita nih. Kita kan di tengah nih levelnya. Ibu-ibu yang sudah umur 50 ke atas itu kan sudah beda cara berpikirnya ya. Cara kerjanya juga ngebersihin sesuatu. Kalau anak-anak Gen Z kotor semua sudah kena omel nih gitu. Padahal kita di tengah-tengah, Bu jangan diomelin, takutnya mereka nggak betah nih gitu kan, yang berbahaya ini gitu. Jadi kadang kita harus mampu masuk ke yang di atas, mampu ngasih tahu yang di bawah gitu. Ibu jangan terlalu di ini, biarin aja. Nanti kita ngomongnya pelan-pelan nih ke anak-anak gitu. Atau ke anak-anak juga ngasih tahu mereka itu nggak bisa langsung kok kotor sih, bersihin dong gitu. Kalau di GA kan urusan kebersihan ibu yang paling jadi isu. Karena beda-beda nih. Menurut mereka makan, selesai makan taruh di meja itu fine gitu. Mungkin di rumahnya kayak gitu. Tapi pas kita ngasih taunya jangan kayak gini dong, itu nggak mempan ternyata. Ngasih taunya mungkin kita ngasih contoh, kita bersihin pas lagi mereka nongkrong, kita bercandain sama mereka, ih kamu aja juga sering kok naruh mangkok kotor di sini gitu. Oh iya Mbak gitu. Jadi kadang intuisi mereka untuk berperilaku lebih bagus itu menolong kita juga dengan cara kita seperti itu gitu. Harus by tindakan ya kadang-kadang. Iya kadang-kadang by tindakan. Dengan cara kita dekat sama mereka itu ternyata lebih efektif Mbak Norma. Daripada kita ngasih cuci gitu, gak ngaruh itu, kurang bukan. Ada ini gak sih Mbak, ada kan biasanya kan kadang-kadang nih integritasnya terlalu tinggi nih maksudnya, atau bisa jadi kalau dikasih, maksudnya kan ada pemilihan, menurut saya sudah benar, itu masih sering gak sih Mbak ngedapetin yang hal seperti itu, atau bagaimana sih caranya untuk kan kita integritas, kita harapannya integritasnya sama tuh ke perusahaan ya tinggi gitu, tapi kadang-kadang ada yang individualisme juga kayaknya identiknya juga seperti itu gitu. Itu ada nggak sih Mbak? Dan gimana sih seorang Mbak Susan tadi 40 ya Mbak mengatasi itu, belum dengan sebagian karyawan juga gitu. Itu seperti apa? Beda persepsi ya, beda persepsinya. Kita minta dikerjakan dulu yang ini gitu. Kadang mereka enggak, aku mau selesaikan ini gitu. Awal-awalnya sih mungkin
saya biarin aja, biarin terus lama-lama biar belajar juga bahwa apa yang kadang dikerjakannya itu nggak sesuai gitu loh. Kadang dimarahin juga gitu kan. Bukan saya yang marahin, misalnya atasan saya atau orang lain lah yang komplain. Tuh kan komplain kan, kamu nggak kerjakan kan gitu, komplain jadinya gitu. Oh iya Bu, berarti saya harus milih dulu kerjaan yang ini. Nah biar mereka belajar sendiri kayaknya itu lebih efektif deh. Belajar menentukan prioritas ya Mbak. Iya, mereka mengalami sendiri tuh sepertinya lebih efektif daripada kita menggurui. Kayak gitu sih Bu. Iya nggak sih Bu? Kayaknya memang itu ya, mereka karena mereka itu mungkin merasa lebih gimana ya, dibilang lebih superior juga bukan ya, tapi mereka itu kayak memang perlu dikasih ini tanggung jawabnya ini jelas gitu, dibiarin gitu ya. Dan tanggung jawabnya dan kamu sendiri yang selesain gitu, baru pembelajarannya muncul gitu ya. Di Kak Iwani gitu juga gak sih, kan kalau tadi Bu Julia dan Mbak Susan sepakat ya bahwa harus ada pembelajarannya dulu nih untuk bisa menjadi, berarti bukan tidak baik ya, tapi maksudnya lebih kualitasnya jadi lebih meningkat gitu. Kalau di PMC sendiri atau Kak Iwani sendiri kan seperti apa? Itu berarti ceritanya rasain dulu baru sadar gitu ya. Baru sadar yang dikasih tahu sebelumnya tuh benar gitu. Saya rasa mungkin dulu juga saya begitu. Jadi setiap generasi tuh selalu ada hal-hal yang kayak gitu ada ya. Ada masa Gen Z-nya ya. Ada. Kita juga pernah jadi Gen Z di masa lalu ya. Dan juga jadi ceritaan generasi sebelumnya. Betul. Kita juga pernah jadi Gen Z di masa kita dulu kayak gitu. Karena kita sudah lumayan lama bekerja, jadi sebenarnya kita kebentuk dari pengalaman juga sih, saya rasa juga gitu ya. Pasti ada di tim saya juga, sering juga kita temukan kayak gitu ya. Intinya kadang kita kasih tahu di awal belum bisa diterima, tapi nanti kalau sudah kena, oh ya ternyata benar yang tadi ya kayak gitu. Itu tuh ada seperti itu kayak gitu. Tapi sebenarnya itu cara apa ya? Cara belajar yang kurang efektif lah ya, kayak gitu ya. Harusnya di awal tuh terima dulu lah apa yang sudah jadi standar, sudah jadi arahan, itu dijalankan dulu gitu. Mungkin belum akan masuk, kenapa sih harus seperti ini, itunya yang belum masuk kayak. Cuman ketika sudah berbenturan dengan masalah, ketika ada berbenturan dengan masalah itu tuh jadi rugi gitu kan gitu. Syukur-syukur masalahnya nggak jadi kos gitu. Syukur-syukur nggak jadi kos gitu. Kalau itu orang yang kita PMC sama hindari finance ngomongnya pasti kos ya. Iya. Ya. Bukan finance mama ya. Tuh kan rugi. Jadi intinya itu proses belajar yang lebih mahal dibanding yang lain. Jadi lebih baik kita lebih efektif proses belajarnya gitu ya. Dengan standar, dengan arahan itu kita ikutin dulu gitu. Sambil kita cari tahu kenapa sih harus seperti ini gitu. Atau mungkin tanya kenapa ya harus seperti ini gitu, bukannya melawan gitu ya. Tapi tidak semua mau bertanya. Ini sebenarnya mulai Gen Z juga udah mulai ya, di angkatan saya, di generasi saya itu juga udah mulai. Pada saat disuruh mengerjakan sesuatu itu kita kadang-kadang memang bertanya, kenapa sih ini gitu. Ya itu menurut saya itu nggak salah, tinggal ya memang kita kalau kita kasih tugas, kasih pekerjaan ya memang harus jelas, bukannya kasih tugas untuk nyusahin orang gitu. Ya memang ada tujuan yang dicapai. Kalau memang ternyata saya juga pernah ngalamin pada saat saya dikasih tugas ini, kemudian saya menjawab ngapain ini, tujuannya mau cuman ini, begini. Oh mendingan saya kerjain yang B aja daripada yang A tadi, lebih mudah, tujuan tercapai gitu. Ya menurut saya rekan-rekan yang sekarang milenial dan Gen Z pasti banyak yang seperti itu ya. Dan memang kalau sebagai kita pemimpin di atas ya kita memang harus siap dengan hal itu. Ya kita memang harus bisa gitu ngarahin mereka. Iya benar. Artinya maksudnya teman-teman itu bukan tidak boleh untuk bertanya ya Bu. Maksudnya justru harus bertanya untuk mengklarifikasi ya Bu ya. Jadi jangan sampai terima-terima aja ujung-ujungnya salah atau tapi ada mereka juga miskomunikasi. harus jadi teman-teman juga harus tahu
kalau sudah diinformasikan memang tujuannya harus dikerjakan ya dikerjakan gitu ya. Jangan jadi jangan menawarkan alternatif tapi alternatifnya itu tidak mencapai tujuan atau tidak dikerjakan. Udah kasih alternatif gak kerjakan lagi ya. Karena tentu Bu Julia, Mbak Susan atau Kak Yuani ketika memberikan arahan itu pasti sudah ada pemikiran ya Bu, atau artinya sudah ada analisis kenapa sih ini harus dikerjakan. Cuman mungkin untuk kami yang belum sampai di posisi ini penalarannya belum sampai ini gitu, tapi ketika instruksi harusnya pasti sudah ada analisis sebelumnya seperti itu ya. Bu Julia, Kak Yuani, Mbak Susan, hari ini kan kita sedang menggalakkan budaya. Ketika kita ngobrolin budaya itu kan adalah kebiasaan ya Bu, dan itu lagi-lagi tidak gampang untuk merubahnya gitu ya. Mulai tadi dari generasinya, kemudian apalagi seorang pemimpin-pemimpin perempuan nih begitu. Nah kalau di departemen Bapak Ibu-ibu sendiri atau Mbak-mbak sendiri itu seperti apa sih implementasinya, sejauh mana ketercapaiannya mungkin, dan apa sih kalau ketika ada kendala-kendalanya apa gitu, mungkin boleh di-sharing? Kalau dari saya nih mungkin Boleh. paling mudah itu adalah karena kebetulan dan secara umum memang finance accounting tuh rata-rata diisi oleh para perempuan Kartini nih. Oke, berarti Bu Julia bukan kaum minoritas di bukan. departemennya ya Bu? Jadi ini sangat berbeda dengan di HO memang mayoritasnya dan ya kalau kita berbicara dengan kita sebagai perempuan pasti kita punya banyak plus minusnya dibandingkan dengan gender yang lain ya dengan laki-laki gitu ya. Tapi balik lagi kembali gimana kita mensiasatinya. Jadi ada kita sebagai seorang perempuan ada fase-fase di mana mungkin pada fase tertentu kita berkeluarga, kita punya anak yang masih kecil, jadi harus ada pemakluman lah dari kita. Ada beberapa saat di mana anak sampai usia 5 tahun itu sering banget rentan sakit. Pada saat sakit pasti ibunya yang akan menemani ya, harus merawat gitu ya. Mungkin sehari-hari bisa ada titipan kepada siapa ya, bantuan-bantuan ya. Nah itu hal-hal yang menurut saya ya memang harus bagaimana caranya ya. Nah kalau untuk memerintah ke gender lain yang merasa lebih superior, nah inilah susah deh. Ya pasti banyak berhubungan ya. Karena banyak hubungannya ya. Gimana kalau dari sisi Mbak Susan nih? Kalau memerintah gender lain ya guys. Kebetulan sih di GA itu teman-teman yang laki-laki itu banyak, alhamdulillahnya ada di bawah saya usianya. Paling yang di atas itu sudah kita kenal sendiri ya, paling Parida dan tim driver. Alhamdulillah kalau sama yang lebih senior itu masih bisa di-maintain ya, karena mungkin paham lah usianya mereka seperti apa. Terus yang penting kita perhatian sih Mbak Norma. Perhatian yang dimaksud itu perhatian kita tanya gimana, sesekali lah kita datangin, kita ngobrol sama mereka, nanyain keluarganya, jadi mereka tersentuh gitu, oh ternyata bosku lumayan ini jangan bos ya kayak maksudnya atasan saya ini nih ternyata tahu nih saya punya anak, terus anaknya umur sekian gitu. Kadang-kadang yang hal-hal kecil kayak gitu mereka ini mungkin saya nggak ngelihat dampak langsungnya, tapi ketika dimintain tolong atau mengerjakan yang lebih effortnya itu mereka willing to do gitu, mau gitu, bersedia gitu, atau berusaha untuk memberikan gitu kan. Nah kalau untuk yang teman-teman masih di bawah ini ya mau nggak mau saya harus menganggap mereka teman gitu, ngobrol gitu. Atau kalau yang lebih muda lagi, kalau belum achieve ya dipanggil, mau gimana lagi, mau dipanggil, kan dikasih tahu. Muda-muda ini kan sesi mencak-mencaknya itu masih ya. ini banget ya. Kak Iwani ngerasain curhat-curhat. Kan mencak-mencaknya ini kan kadang-kadang masih sering tantrum ya. Tantrum ya. Lebih sering lah Mbak. Itu gimana sih Mbak menghadapi yang
kadang harus keras sih, harus keras gitu. Kadang saya nggak mau tahu, pokoknya harus selesai. Tapi ada juga sesinya saya berkawan sama mereka, ngobrol, ngajakin ya sedikit-sedikit ngopi. Kalau tim GE itu nggak suka ngopi bareng kayak yang lain gitu, ke kafe ngopi supaya bisa enak koordinasi. Kalau tim GE itu cukup apa? Cukup duduk di meja tengah itu sambil kerja, sambil dibeliin kue dari Tanjung Selor yang enak atau dibeliin kopi dibawain tuh. Nah, gimana? Jadi pendekatan kami seperti itu gitu. Tapi kalau diajak nongkrong terus dikasih tahu ini itu ini nggak masuk kan. Karakternya beda-beda. Lebih masuk minum kopinya ya. Iya. Apa Bu tadi bahasanya? Konservatif. Bukan konservatif, konvensional. Konvensional. Oke, kalau dari Kak Yuhan ini juga rasanya tidak banyak ya Kak, tidak sebanyak mungkin tidak sebanyak Bu Julia, tidak sebanyak apalagi Mbak Susan ya. Cuman kan tetap saja rasanya karakter ya beda-beda kayak pemasukan atau gimana sih memasukkan budaya kita yang budaya di hati ini ke tim Kak, atau mungkin terutama lintas departemennya juga gitu. Ya kalau di tim PMC sendiri ya saat ini jumlah gendernya juga seimbang ya, laki-laki perempuannya seimbang kayak gitu. Terus usianya juga rata-rata milenial sama ini ya Gen Z ya, Gen Z. Nggak tahu 2022 itu apa Alpha? Gen Z masih. Yang termuda itu yang 2022 lahir Gen Z ya. Kurang lebih masih tipikalnya sama. Cara bercanda dan cara kerjanya masih match lah satu sama lain. Saya juga ke mereka juga ngerasa ya adik-adik saya kayak gitu. Saya nggak ngerasa jadi ibu mereka, tapi nggak tahu dari mereka ngerasa jadi ibu itu tante. Saya ngerasa saya jadi kakak mereka gitu. Jadi kayak ini ngarahin adik-adik lah kayak gitu kan. Terus ya kalau budaya kerjanya sih mungkin sudah bentukan budaya di hati itu kan sebenarnya beberapa itemnya sudah jadi ini bentukan budaya personal yang mungkin dari keluarga dari mana itu kebanyakan sebenarnya udah mirip berpengaruh ya. Sudah mirip dengan budaya di hati, tinggal kita selaraskan dengan urusan profesional kayak itu kan, karena kita bekerja ya integritasnya apa sih item integritas yang harus kita kuatin di sini kayak gitu. Dan juga mungkin inovatif itu yang mungkin tidak di semua orang ada, itu harus dibangun juga kalau inovatif ya seperti itu sih Mbak Norma. Kalau boleh saya ini secara singkat, sebenarnya tipe kepemimpinan yang para pemimpin Kartini Tambang ini gunakan kan banyak nih kalau kita berbicara terkait dengan teori kepemimpinan akan banyak sekali ya. Tapi saya penasaran dan tentunya para pendengar juga penasaran untuk para Kartini pemimpin tambang ini pola kepemimpinan apa sih yang digunakan untuk bisa menjaga mungkin kestabilan departemennya atau kestabilan divisinya kalau Bu Julia ngobrolnya tentang divisi sehingga budaya kerja kita ini bisa terimplementasi kemudian tujuan perusahaan kita bisa tercapai. Mungkin saya ke Bu Julia lebih dulu kali ya. Saya jadi mikir apa ya bahasanya tipe kepemimpinan ya. Ya bahasanya ya bukan tipe kepemimpinan ya, tapi memang cara kita ngelit aja ya seperti tadi kembali lagi ya kalau menurut saya ya kita di luar dari gender kita Kartini ya tetap saja siapapun seorang pemimpin itu pasti akan melihat punya style sendiri, pasti harus tegasnya, kemudian terhadap bawahannya gimana merangkulnya, ya itu tetap siapapun ya, akan harus menetapkan hal itu supaya bisa sukses sama-sama ya, supaya jangan bawahannya jalan sendiri tanpa arahan, jangan sampai bawahannya tidak mau menuruti sehingga tujuan tidak tercapai gitu ya. Kalau menurut saya tuh apa budaya yang ada di PKN ya memang sangat sesuai dengan tipe kepemimpinan. Jadi kita perlu saling hormatin, kita butuh juga integritas yang ada di sana, teamwork yang harus dibangun, kemudian
ya tadi itu milenial dan Gen Z kita harapkan lebih antusias ya, lebih inovatif sehingga mendukung ketercapaian. Itu sih mungkin ya. Kalau dari Mbak Susan sendiri gimana Mbak? Tipe kepemimpinan, tipe kepemimpinan yang pas ya buat ngelit GI itu harusnya sih ramah ya. Kira Dengan kondisi tertentu. Maksudnya ya harus tegas juga ya. Tetap berusaha semaksimal mungkin gimana kita menularkan apa yang harusnya itu diberikan ke karyawan. Jangan ada terlalu terlihat, boleh pilih kasih ya Mbak. berusaha sebisa mungkin supaya karena kita juga side kita banyak ya. Tidak semuanya sama dengan di Sekayan. Betul. Apapun caranya, meskipun berbeda, tetap kita usahakan sama. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman di bawah. Karena katanya adil itu tidak pasti selalu sama kan ya Pak porsinya ya. Iya. Belum tentu di Sekayan bisa makan pop mie gratis. Belum tentu di Kelubir bisa makan daging. Setiap seminggu sekali itu belum tentu juga seperti itu Mbak Nurman. Tapi gimana caranya supaya mereka merasa di sana nggak dapat nih aku dapat. Nah itu yang saya tanamkan ke teman-teman supervisor terutama. Jadi jangan merasa bahwa kamu stay di sini, kerja di sini, kamu berhak happy karena tempatnya enak nyaman. Di sana juga harus susah terus, merasa susah terus, nggak ada seperti itu. Harus berusaha. Artinya happy sesuai dengan porsi dan kondisi yang masing-masing ya Mbak ya. Maksudnya tetap sama porsi happy-nya, cuman mungkin caranya yang perbedaan gitu ya Mbak ya. Oke, luar biasa sekali gitu. Karena saya yakin nggak mudah ya Mbak Susan ya jadi seorang Mbak Susan. Nggak mudah. Jadi Bu Julia nggak mudah, jadi Mbak Yuani nggak mudah. Nah kalau dari Kak Yuani sendiri seperti apa nih? Karena gesekannya banyak ya, udah ke operationnya, udah ke Bu Julia juga ke finance-nya harus saling merangkul gitu ya Kak. Iya Norma, kalau saya sendiri pun ngerasa kepemimpinan seperti apa sih yang sesuai gitu ya. Mungkin saya pun punya tipe ideal, seharusnya pemimpin itu seperti apa, dan saya juga belum di situ kayak gitu. Jadi kadang tuh jadi leader tuh apa ya, sebenarnya kita itu jadi leader kan kita sedang menyiapkan atau beberapa sisi sih leader itu. Mungkin dari sisi tugas kita sedang menjadi koordinir atau leader di tugas-tugas tertentu gitu. Tapi kita bertugas ini juga kita membawa orang-orang lain kayak gitu yang notabene mungkin baru kita kenal di sini gitu. Dia bukan orang yang kita kenal sebelumnya, kita tidak punya kedekatan emosi atau apa dengan orang-orang ini kayak gitu. Tapi mereka adalah orang-orang yang akan membantu kita mencapai tujuan ini gitu. Jadi ada beberapa tanggung jawab yang saya rasa sebagai leader itu ya, saya harus berhasil di tugas ini dan orang-orang yang bersama saya juga mendapat manfaat gitu, mendapat manfaat, entah itu kompetensi, entah itu kita membuka jalan untuk mereka juga untuk bisa jadi leader selanjutnya kayak gitu ya. Seperti itu sih yang saya rasa untuk menjadi seorang leader itu. Dan tentunya yang paling penting sih sebagai leader kita harus konsisten juga. Mungkin di integritas itu ya, itu yang harus kuat. Sebagai seorang leader yang berintegritas, kita harus melakukan apa yang kita katakan gitu. Jadi kita udah statement nih duluan, tapi ternyata kita enggak begitu. Itu tuh rasanya tuh gimana ya, kadang malu juga, ada salah nih gitu kan. Tadi aku ngomong begini kok aku begini ya kayak gitu ya. Kok dia aja nggak begitu, kenapa dia suruh kita begitu gitu ya. Nah itu juga yang akan jadi ini kita juga apa ya, rasa bebannya. Bukan beban juga tapi ya tanggung jawab kayak gitu. Kita memang harus seperti itu. Apa yang kita katakan ya kita lakukan gitu. Kalau setelah kita lakukan kita katakan ya itu biasa lah ya. Itu jujur, kamu tadi ngapain gitu. Saya tadi begini Pak gitu. Saya melakukan ini itu. Tapi kalau kamu akan ngapain gitu. Saya akan begini Pak. Nah, akan menjalanin ini tuh yang jadi tanggung jawab seorang leader juga menurut saya.
Luar biasa ya. Artinya setiap departemen tentunya punya permasalahan sendiri-sendiri ya, dan tentunya para pemimpin-pemimpin ini juga punya strategi sendiri untuk bagaimana sih bisa tetap mencapai tujuan perusahaan tapi tetap bisa merangkul timnya ya, jadi bisa jadi semakin lebih solid. Nah, pertanyaan terakhir yang paling ditunggu-tunggu itu ya. Saya pengen sih kita sama-sama pengen mendengar apa sih pesan-pesan para Kartini, pemimpin-pemimpin di tambang ini, terutama di PKN ini, untuk semua Kartini yang mungkin mendengar podcast hari ini. Pesan-pesan. Satu nasi goreng, calon leader-leader ya, calon-calon Kartini pemimpin berikutnya. Nasi uduk ya. Oke, boleh dari Mbak Kayuani dulu, silakan. Pesan-pesannya tetap semangat. Jangan putus asa. Pesan-pesannya yaitu ya, kita jangan membatasi diri. Saya tidak mau melakukan ini karena nggak sesuai, saya kan perempuan gitu. Saya nggak perlu seperti itu kayak gitu. Nah, itu yang kita kurangi. Memang kita ada keterbatasannya, tapi kita juga ada kelebihan. Dan saya rasa pemimpin perempuan juga yang saat ini yang kita bisa lihat seperti Ibu Sri Mulyani kayak gitu kan, wah powerful banget gitu ngelola keuangan negara gitu kan. Bukan berarti yang lain nggak bisa gitu, pasti untuk mencapai ke sana kan usahanya jangan sampai putus kayak gitu. Jadi kalau teman-teman Kartini yang masih muda ini punya cita-cita yang tinggi kayak gitu ya, cita-cita tingginya ya jangan mudah putus asa, itu aja, jangan berhenti kayak gitu. Oke, kalau silakan Bu Julia. Setuju sih, memang kita Kartini nggak boleh batasin diri, kemudian terus istilah dari dulu ya, gapailah cita-citamu setinggi mungkin ya. Menurut saya itu tetap, meskipun ingat bukan berarti kita harus mengorbankan kehidupan pribadi dalam hal ini. Bukan berarti saya tidak mau menikah, tidak mau berkeluarga, tidak mau punya anak dalam mencapai cita-cita. Ingat, itu bukan suatu batasan, itu adalah bagaimana nantinya kita mengaturnya saja ya. Dan kemudian untuk para Kartini, jadi di sini di luar daripada jangan membatasi diri juga, apabila kita menerima quote unquote diskriminasi, jangan putus asa, tetap berjuang. Itu saja. Mungkin ada di berbagai hal tertentu kita kesannya dikotakkan ya, bahasanya kita seperti dikotakkan, tapi bagi saya tetap berkarya dimanapun saja. Oke, luar biasa. Silakan Mbak Susan. Untuk perempuan-perempuan tangguh nih, terutama yang di tambang ya, kalau sudah memang komit mau nyemplung di dunia tambang, pesannya cuma satu, kurangin baper. Kalau baper dibentak bapak-bapak sudah nangis pulang. Kalau baper Gak bisa jadi leader langsung. Kalau baper ngadepin anak buah yang susah, itu juga jadinya kita makin ciut gitu ya, makin ciut nyalinya ya. Anggap aja bahwa apa yang kita hadapi itu adalah tantangan yang mungkin di rumah nggak ada gitu, mungkin di rumah kita diservis full oleh orang tua kita, atau mungkin di luar pekerjaan kita ketemu teman-teman yang memprinseskan kita gitu ya. Nah, belum tentu ketika kerja di dunia kerja kita ketemu hal yang sama gitu. Jadi itu tadi sih Mbak Norma. Harus berani keluar dari zona nyaman dan tidak boleh baper. Kurangin. Baper harus boleh biar bisa merasakan, biar punya empati, tapi kurangin dikit aja. Oke. Baik, terima kasih luar biasa narasumber pada hari ini. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan untuk siapapun yang mendengarkan hari ini, bahwa mari berkarya sebaik mungkin ya. Berkarya sebaik mungkin. Siapapun kita atau apapun jenis kelamin kita berhak untuk memberikan yang terbaik, karena apapun yang kita berikan itu akan kembali kepada
kepada kita semua. Luar biasa, hari ini kalau kita bisa melihat gambarannya bahwa bahkan dari apapun posisi kita, mulai dari bawah kita pun bisa mencapai, bisa duduk di posisi-posisi pimpinan asalkan kita punya integritas yang tinggi tentunya. Baik, terima kasih Terima para kasih. Kartini pemimpin yang ada di Tambang Sumatera kasih, Selatan Mbak hari Nurul. ini. Terima kasih, mari Jangan kita lupa nanti datang lagi ya Bapak Ibu diundang, dan terima kasih untuk para pendengar podcast Suara di Hati. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya dan tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Saya Norma pamit undur diri dan sekian.